Ya, Bu Evit, Bu Riri. Halo, Bu Ice, Bu Riri. Atau Pak Dev sudah selesai, Pak Dev? Uji chi-square dari beberapa variabel? Kebetulan kemarin saat kurang mengikuti, Bu, ada rapat kemarin, Bu. Karena kita bisa lanjut kalau uji chi-square-nya semuanya sudah kita lakukan. Bu Riri, bisa bantu Bu Riri? Dr. Riri tadi bergabung. Bu Riri, bisa dengar suara kami, Bu Riri, Bu Ice? Halo? Bu Evit? Kalau enggak kita mulai lagi dari chi-square begitu. Kita record kembali ya, kita record beberapa variabel lain yang belum kita record. Kemudian kita kategorikan, kita uji dengan chi-square. Gimana Bu Riri? Ya, izin Bu. Sebentar Bu. Ya, kemarin sudah dikerjakan, tapi Ya. eh, baru sampai ke ini Bu, sampai ke totalnya aja. Benar sampai sana Bu. Oh, boleh. Berarti semua total sudah ya Bu ya? Ya boleh Semua total kita. sudah. Oke. Sebenarnya ini sudah dikategorikan, tapi takut salah gitu Bu. Mana tahu ada Kita yang cek salah. sama-sama di outputnya Bu. Outputnya ada Ibu simpan. Ada Bu, sebentar. Kita cek aja Bu. Ini yang diambil di Excel yang multivariat, Bu, yang pengetahuan sikap dan dukungan. Nah, saya Iya kemarin Pak, ikutin. kita sudah Oke, lanjut siap. dengan kegiatan kemarin Pak. Kemarin kita Betul. sudah uji chi-square. Semua variabel itu sudah kita kopikan ke Ke SPSS SPS, kemudian dan tinggal dua dikategorikan. variabel kita sudah kategorikan Dikategorikan. kemarin. Oke, siap, Bu. Iya, sudah kita kategorikan, sudah kita total skor untuk beberapa variabel. Kita lihat punya Bu Riri. Silakan Bu Riri. Izin Bu, menjumlahkan ini kan sebenarnya bisa di Excel juga kan Bu? Tinggal pakai rumus. Nggak harus di SPSS juga kan Bu? Boleh Kak Bu? Bisa ya Bu ya? Bisa. Boleh juga, tapi 2 kali kerja copy lagi. Kalau di situ kan otomatis Iya. kita bisa cross check. Sama aja sebenarnya, hanya Iya. jumlah total. Ya karena di Excel ada rumus sum itu Bu, lebih tinggal tarik ke bawah gitu. Sama. Iya Kalau Bu. di SS compute Compute tambah ya masukkan satu-satu kalau kami kemarin belajarnya. 1 tambah 1 tambah 1 kayak gitu. ya. Iya. Ya, stop. Save, sikap sudah totalnya, kemudian dukungan sudah totalnya, persepsi juga sudah, kemudian peran tenaga kesehatan sampai 10 ya, sudah, kemudian budaya juga sudah, total sikap, total dukungan sudah. Berarti sudah totalnya semua ya Bu. Oke. Yang sudah sampai budaya ya Bu? Sudah dikategorikan juga. Coba lihat output yang kategorinya Bu. Recordnya Bu. Outputnya Bu. Normalitas dari sikap ke bawah ya, bisa sekaligus ya. Bagus. Ini stop Bu. Yang tadi Bu. Ya. Karena data lebih dari 50 berarti kita semuanya pakai Kolmogorov ya. Sikap kecil dari 0,05,
dukungan keluarga juga kecil, persepsi juga kecil, peran tenaga kesehatan juga kecil, budaya juga, ya semuanya kecil. Berarti cut off point-nya kita pakai median. Median. Median, Pak. Median ya, Kalau kan, dia Bu? tidak normal, kita pakai Median. median. Ya. Jadi median masing-masing untuk total sikap kita lihat di deskriptif di bagian atas. Ibu, Bu Riri sudah pakai median ya, Bu? Sudah, Bu. Ada. Oke, kita lihat di bawah, Bu, recordnya, Bu. Ya, record total sikap 30 ya, Bu, mediannya sikap. Sikap 30, dukungan ya. Nanti di cross check kembali jika ada yang keliru ya. Kemudian persepsi 28. Ini peran tenaga kesehatan juga 28 ya, Bu Riri? Iya, Bu. 28. Kemudian total budaya 22. Oke. Dah, benar. Jadi mengkategorikannya juga sudah benar. Sekarang kita lihat di data view-nya, Bu. Di variable view-nya, Bu. Kita lihat untuk value label-nya. Apa Ibu sudah bikin value label variable view, Bu? Sudah? Oke, sip. Sikap negatif, kurang, ya, kurang mendukung, oke. Dukungan persepsi kurang baik, ya. Peran tenaga kesehatan kurang baik, sudah ada value-nya, sudah oke semua. Oke. Chi-square-nya belum ya, Bu? Sekaligus saja kita chi-square-kan dari awal lagi, dari umur, pengetahuan, sikap yang sudah kategori, dukungan, persepsi, peran tenaga kesehatan, dan budaya. Bapak Ibu yang lain, artinya Bapak Ibu harus selesaikan dulu total dari masing-masing core, kemudian melakukan pengkodean berdasarkan cut off point, lihat terlebih dahulu apakah datanya normal atau tidak. Jika normal, maka cut off point-nya kita pakai min. Jika tidak normal, cut off point-nya kita pakai median untuk mengelompokkan. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan data kategorik untuk masing-masing variabel. Sehingga sebelum kita lanjut ke multivariat, syarat di multivariat adalah p-value besar dari 0,25. Ya, walaupun di bivariat tidak signifikan, ya, walaupun di bivariat tidak signifikan, maka variabel tersebut tetap kita masukkan jika p-value-nya besar dari 0,25. Ya, sekarang Bu Riri kita lanjutkan. Atau mungkin file yang sudah diinput ini bisa di-share ke teman-teman Bu Riri via kolom chat aja juga boleh atau via grup supaya yang teman-teman yang lain yang sudah dengan laptop untuk bivariatnya bisa ya, yang chi-square-nya di-share teman Bu. Supaya kita sama-sama mengikuti bersama.
Kalau nunggu kita mengcompute, kita tunggu dulu untuk apa namanya? Kita record, takutnya kelamaan ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kembali untuk present. Kalau kami komen ya, Bu. Izin Dicek. baru bergabung ya Bu Efriza. Izin baru bergabung. Baru masuk. Ya, silakan Bapak Ibu di-download yang sudah dikirim Bu Riri. Supaya kita sama-sama di tahapan multivariatnya kita bisa ikuti bersama-sama. Mana? Ya besok ini. Ya Izin Bu. bisa itu udah Bu langsung nego aja. Iya, kita kan harus stabilisasi dulu. Izin Bu. Iyalah. Ini kalau tunggu. Ya. Bu Efrita. Sudah, Bu? Jadi Pak Dev pakai aja Sudah. data Bu Sudah, Riri Bu. dulu, Pak Dev. Sudah saya pakai, Bu. Sudah, Dah. sudah. Oke, sip. Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung dengan laptop, silakan pakai data yang dari Bu Riri saja kita dulu. Yang bergabung dengan laptop siapa saja? Maaf, Bapak Ibu. Bu Ice bergabung dengan laptop, Bu Riri, Bu Evit. Bergabung dengan laptop. Iya Bu, pakai laptop Bu. bergabung. Oke. Iya Bu, pakai laptop Bu. Oke. Bu Yola bergabung dengan Laptop, laptop, Bu. Bu Yola. Iya Bu, Pakai, Bu. bergabung sama laptop. Oke, sip. Bu Nova bergabung dengan kita. Iya Bu, pakai laptop Bu sama HP juga. Oke. Bu Yenti, Bu Enti ya, Bu Enti. Ibu bergabung dengan laptop, Bu? Ibu pakai handphone ya, Bu? Ibu masih mute. Kalau Ibu pakai handphone, takutnya Tahu kalau kamu prakteknya lah kasih kuat tadi. Ibu Kasih pakai berbiji. handphone. Biar bisa mengikuti, kalau Ibu bisa bergabung, sebaiknya pakai laptop, Bu. Biasa lah. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, saya harapkan bisa bergabung dengan laptop, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Bu Riri, share screen kembali, Bu. Kita lanjutkan ke uji multivariat. Sebelum kita lanjut ke uji multivariat, terlebih dahulu kita lakukan analisis chi-square-nya secara keseluruhan. Izin Bu, sebelum ke Ya, chi-square. Pak Dev. Ya. Saya pernah lihat ada apa untuk mengkategorikan itu bukan cuma dua, Bu. Kalau sekarang kan kita gampang mencarinya amin atau median pakai uji keluar. Kalau dia nanti jadinya 3 kategori umpamanya, Bu. Baik, Bisa, Pak. kurang baik, normal. Nah, itu apa yang kita kasih untuk itunya, Bu? Itu ada beberapa teori yang bisa kita pakai. Contohnya kemarin sempat sudah kita jelaskan juga kalau kita mau menggunakan standar yang sudah ada, misalnya di gizi misalnya udah ada standar gizi baik itu jika SD-nya apa itu istilahnya Pak? Gizi baik jika nilai ranknya sekian, gizi buruk sekian. Itu tergantung teori yang ada, Pak. Berarti lihatnya ke teori ya, Bu. Kalau nggak ada, kalau ini kan tidak harus, tidak harus. Jadi min dan median ini kita pakai jika min tidak dan ada. median ini kita pakai jika tidak ada teori referensi yang pendukung yang baku. Iya. Iya. Kalau Karena- sudah ada, kita pakai teori yang mendukung. Ya, kayak skala Nyeri kan ada ringan,
sedang, berat Ya, gitu. Nggak cuma dua gitu, Bu. ya, Nah, ya, berarti kita kalau tidak ada teori yang mendukung baru kita pakai min atau median. iya, betul Pak. Oke, siap. Seperti depresi juga Pak. Depresi itu kan ada Ya. 20 pertanyaan. Dia Nah, dikatakan depresi jika lebih dari 10 itu kan nah, bukan median yang kita pakai, itu adalah pakai skala dari Kemenkes misalnya. nah Jadi ya itu. tergantung teori yang mendukungnya. Makanya kita menulis di bab 2, itu kita tuangkan itu dan kita tuangkan di dalam definisi operasional. Di DO. DDO. Ya. Di DO harus dituliskan. Definisinya apa, kemudian skala ukurnya apa. Mungkin 3. Seperti gizi kan ada malah bisa 4, Pak. Iya. Tetapi Gizi yang buruk, harus gizi normal, perhatikan gizi baik. ya, yang diperhatikan untuk hal yang skala ukurnya lebih banyak, kategorinya lebih banyak, sampelnya tidak mungkin sedikit. Oh, seperti Nah, itu. yang harus diperhatikan sampelnya kalau variabelnya banyak, kategorinya banyak, nanti kalau sampelnya sedikit, nanti ada sel yang kosong. Makanya itu sebetulnya bisa kita dasarkan kepada survei awal juga, Pak. Survei awal dari data kita. Kan kita ada proses editing, coding, ya. Kita sudah melihat dari data kita ternyata tidak ada salah satu kategori itu terdapat. Kalau kita lanjutkan dengan uji chi-square, dia akan ada sel yang kosong. Sel yang kosong ini ada cara melihat lainnya. Misalnya satu sel yang nilai expected-nya kurang dari 5, maka kita pakai namanya Fisher exact. Mungkin nanti kita bisa lihat dari output yang kita olah hari ini ya, kita lihat. Baik, silakan Bu Riri. Saya sosial ekonomi juga begitu loh Pak. Sosial ekonomi tinggi, rendah, ya, sedang. Ya, jadi kan ya. Izin Bu, ya. Filenya tadi sudah dikirim ke grup. Kalau bisa sama teman yang lain Bu, soalnya lagi ada kegiatan Bu. Oh gitu. Oh baik baik. Silakan Ibu Ice atau Pak Dev, silakan, atau Bu Evit. Saya aja Bu. Ya, oke. Jadi sekarang geser ke variable view Pak Dev. Variable view-nya coba lihat Pak, yang di sini Pak. Ya, oke. Di sini sudah Bapak copy dari yang data Bu Riri ya. Iya. Baik. Sampai bawah ya, sudah ada semuanya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kemarin beberapa variabel ini kita lihat hubungannya dengan MKJP. MKJP juga sudah ada di variabel Bu Riri di bagian atas. Untuk data yang sudah selesai kita kategorikan, itu bisa sekaligus dengan chi-square. Tahapannya adalah analyze, ikuti Pak. Sebentar Ya. Bu, ini apa zoomnya di atas ditutupnya apanya? Tarik ke bawah dulu Pak. Bentar, Bu. Atau Bapak pakai yang satu tampilan muncul hanya di view-nya itu hanya side by side speaker atau Ngambil di mana Bu? Di ada kotak kanan view side by side. Set by set. Speaker aja pilih Pak supaya nggak terlalu panjang. Ambil di kanan. Small. Atau Bapak tarik ke arah kanan atau ke bawah juga boleh. Sehingga tidak ya, udah ke bawah dia. Oke. Oke, ambil analyze. Analyze, deskriptif. Masing-masing variabel kita perlihatkan terlebih dahulu univariatnya, berarti frekuensi. Ya, kita mau lihat berapa sih yang pengetahuannya rendah, sikapnya rendah, negatif, ya. Keluarga mendukung. Dari bawah. Mungkin di atas ada Pak yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Riri ya. Pengetahuan sama umur kategori.
Umur itu ya umur ya. Pengetahuan, kemudian pemilihan KB MKJP, kemudian variabel lainnya yang sudah dikategorikan. Ya, sikap, dukungan keluarga, persepsi, peran tenaga kesehatan, budaya. Oke, statistik. Chi-square, statistik. Ya, udah. Karena kita hanya mau lihat persentase ini, Pak. Cancel, Pak. Oke. Chart aja, Pak, chart. Pecah. Supaya bisa kita tampilkan pie chart-nya. Persentek, Pak. Pipis ya. Sama Ya, kayak apa, Bu? persentek. Ya, tampilannya bukan jumlah tetapi persentase. Karena gambaran suatu masalah itu adalah persentase per 1000 per 100.000. Continue. Oke. Nah, dari sini bisa kita baca masing-masing data kita bahwasanya yang budayanya kurang baik masih ada sekitar 38% ya, dari atas sampai dari ke atas. Bisa kita baca masing-masing variabel. Di dalam tesis kita inilah yang disebut analisa univariat. Jadi di tujuan, hipotesa, kerangka konsep, DO itu harus sama, sinkron semuanya. Baik, pengetahuan rendah itu ada 48%, pengetahuan tinggi ada 52%. Yang memilih KB MKJP itu baru 36,7%. Ya. Kemudian yang bersikap negatif masih ada lebih banyak ya. Sikap negatif lebih 45,9%. Yang kurang mendukung keluarganya ada 49%. Kemudian yang berpersepsi kurang baik masih ada 39,8%. Iya, tenaga kesehatan yang berperan. Nah, ini PR kita ini kalau sempat penelitian seperti ini, kebetulan kita tenaga kesehatan, masyarakat merasakan peran kita masih kurang. Ini masih ada sebesar 45,9%. Budaya itu kurang baik 38%. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan untuk ke bawah Bapak bisa lihat yang kalau kita mau menampilkan dalam bentuk grafik juga boleh ya. Grafik ini belum kelihatan persentasenya, sudah bisa ya Pak ya? Diklik. Kalau ini kan buta nih, nggak tahu kita yang tidak berisiko itu berapa persen. Kalau seandainya kita pakai grafik di tulisan kita. Diklik. Klik 2 kali, Pak. Ya. Kemudian close. View ini, Pak. Close. Ada view. Aduh. Klik kanan di lingkaran ini, Pak. Klik kanan aja di lingkaran ini. Nah, ya. So data label. Ini, Pak. So data label. So data labelnya belum Pak? Ya. Oke. Bapak keklik hanya yang bagian biru. Kalau lingkaran semuanya berarti ya. Ini masih bagian yang biru saja terklik tadi nih Pak. Sehingga yang ini belum muncul ya. So data label. Oke. Jadi untuk keseluruhan seperti itu nanti kita memunculkan persentase. Yang kita munculkan adalah persentase. Jadi kalau kita buat laporan, kita pakai SPSS, kalau pakai Excel juga bisa sebetulnya ya. Pakai Excel juga bisa kalau data-data sederhana seperti ini. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan melakukan analisis
chi-square untuk keseluruhan variabel. Bivariat. Yang ini adalah, semua ini adalah univariat. Ya. Nanti silakan dilanjutkan untuk variabel-variabel lainnya. Sekarang masuk ke analisis bivariat. Analyze chi-square ya, uji chi-square. Analyze descriptive statistik, PROSTEP ya. Kemudian masukkan di row apa? Di row adalah variabel independen. Variabel yang mempengaruhi. Ya, variabel independen. Berarti ada umur kategorik, kemudian ada pengetahuan kategorik, kemudian ada MKJP-nya, supaya kita tidak ke atas lagi, MKJP-nya di kolom. Karena itu adalah variabel dependen. Ya. Masukkan variabel lainnya ke row. Persepsi, apa tadi? Sikap. Sikap di row, Bu. Di row, semua variabel independen atau variabel yang mempengaruhi kita masukkan ke dalam semua row, ya, ke row. Sudah ya, sudah. Sudah, Bu. Sekarang pilih statistik karena kita akan melakukan uji statistik. Uji chi-square, statistik. Pilih chi-square. Kemudian pilih risk. Kemudian ada sel. Sel ya ini Pak. Nggak Yang mau saya diklik. tandai dengan Pak. Oh, continue. Nggak mau diklik, Bu. Ini belum Bapak continue ya? Continue tadi? dulu ya. Oke. Continue dulu. ya. Belum. Sel. Di row. Kemudian kita mau memperlihatkan persentasenya berdasarkan dia memilih atau tidak MKJP. Kita pilih row. Continue. Jadi langkahnya adalah analyze, cross step, masukkan variabel independen ke dalam row, variabel dependen ke dalam kolom, kemudian pilih statistik. Di statistik ini nanti ada uji chi-square itu sendiri dan ada risk atau OR yang kemarin juga sudah kita bahas. Kemudian ada sel. Sel ini akan memperlihatkan persentasenya nanti. Oke, oke Pak Den. Kita lihat output kita satu persatu. Umur. Bawah yang ini Pak. Ya. Stop Pak. Stop Pak. Ya. Di sini bisa kita baca seperti kemarin sudah kita cobakan juga bahwasanya membacanya, menginterpretasikannya adalah kita baca dari kiri ke kanan. Ya. Kita baca dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ya, kita baca di sini. Dari 31 orang responden yang kelompok umur beresiko, dari 31 orang responden kelompok umur beresiko, 83 ya. 83,9% tidak tidak memilih memilih KB. MKJP. Dan 16,1% Memilih. yang memilih. Di kelompok umur beresiko baru memilih MKJP sebesar 16,1%. Jadi nanti di dalam pembahasan kita fokus ke sini, ya. Kenapa ini masih rendah? Pembahasan itu nanti kan ada asumsi, ada penelitian orang lain, ya. Kemudian ada teori yang mendukung. Ini yang harus kita perjelas pada saat kita menuangkan pembahasan. Kemudian begitu juga kita membaca yang tidak berisiko. Dari 67 kelompok umur responden tidak berisiko, yang tidak memilih juga ternyata banyak ya, 53,7%.
yang memilih 31 atau 46,3%. Ini harus kita baca interpretasinya di hasil analisis data kita. Setelah kita membaca analisis cross tabulasi silangnya, persentase untuk masing-masing variabel ini, ya, masing-masing variabel ini, maka kita lanjutkan dengan membaca uji chi-square. Ya, kita lanjutkan dengan membaca uji chi-square di tabel chi-square. Ya, di tabel chi-square. Ini tadi yang kita sebutkan Pak Dev. Jadi pada saat kita melihat, ya Bu Ice, Bu Evit, yang sudah melakukan kemarin, kita perlu memperhatikan di sini. Di sini ada tulisan 0 sel. Ya, kalau 0 sel berarti kita melihatnya di p-value untuk uji chi-square itu adalah di continuity correction. Jika variabelnya 2 kali 2, maksudnya 2 kali 2 itu adalah kategori datanya. Ya, berisiko tidak Pemilihan berisiko KBM, dengan tidak KJP. memilih. Nah, Ya. Tidak memilih, berisiko, tidak berisiko. 2 Kalau kali tadi 2. ada stunting, wasting, apalagi ada 3 kategori yang kita buat, gizi baik, gizi buruk, gizi sedang, berarti kita melihatnya adalah di persen chi-square. Kalau 2 kali 3 atau 2 kali yang 3. lainnya. Ini yang bagian continuity correction hanya kita pakai jika tabelnya 2 kali 2, ya. Jika tabelnya adalah 2 kali 2. Dan jika juga di sini ada tulisan 0 cell have expected count less than 5. Jika ada tulisan mengatakan tidak ada sel yang nilai expected-nya kurang dari 5. Ya. Jika ada nilai expected-nya yang kurang dari 5, maka kita melihatnya kalau tabel 2 kali 2 adalah, sebentar saya garis dulu, di Fisher exact test yang di sini. Yang 0,006. Maka kita melihatnya di sini. Kalau ada tulisan one cell have expected count less than 5, ya, maka kita melihatnya adalah di Fisher exact test. Kalau tabel 2 kali 2. Jadi nanti kita buat resumenya, ya. Jadi kalau tabel 2 kali 2 kita membuatnya ada sel yang nilai expected atau nilai harapannya kurang dari 5. Gimana lihatnya maka itu, Bu? Nilai expected, Bu. Expected yang Fisher exact test. Perhatikan yang ada tulisan di sini. Ya, perhatikan yang ada tulisan di sini. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang 2 kali 3 misalnya, Pak Dev dia 3 kategori, ya, sampelnya kebetulan besar, ya, kita bisa pakai 3 kategori. Kalau tidak ada kan kita tadi lihatnya di persen chi-square. Kalau ada berarti kita melihatnya di likelihood ratio. Kita melihatnya di sini. Kita melihatnya di likelihood ratio. Oke, bisa diikuti Pak, Ibu yang mengikutinya. Kita bisa melihat di likelihood ratio. Izin Bu, bisa Ya. diulang yang cross tab statistik tadi ketinggalan Ya. Bu, chi-square sama RIS terus kemana lagi kliknya Bu ya? Sel ya? Oh, di sel Bu, sel. Oh, sel. Tapi Ya. kok nggak bisa diklik ya Bu selnya? Continue dulu, Bu. Continue dulu Bu yang statistik Continue. tadi. Continue dulu. Terus baru sel. Sel. Ya. Ambil Lalu row ya Bu? Ambil row. Ya, pilih row persentasenya. Kita tunggu Oke. dulu Bu Ice, karena Bu Ice kebetulan sudah bergabung dengan laptop, ya. Iya, agak Bapak Ibu tertinggal yang sedikit. lain, Habis row oke ya Bu? Continue ya Bu? Continue. continue. Oke. Ibu udah pilih RIS juga kan Bu? Oke Bu, Oke. sudah Bu. Pak Azmiadi ya? Pak Azmiadi kayaknya minta data lagi. Udah bergabung dengan laptop Pak, supaya bisa sama-sama kita mengikutinya. Udah mulai coba nih Bu. Iya, baik. Ya, Bu. Sekarang untuk data kita ini, saya clear-in kembali ya.
Untuk data kita ini, kita menggunakan uji chi-square dengan melihat p-value-nya di bagian ini. P-value-nya Continuity adalah correction. untuk umur 0,008. Ya, mungkin kita bisa catat supaya nanti kita lihat mana sih variabel yang akan kita buatkan sebagai apa namanya? Interpretasi data. Multiple. Saya mau tulis di sini. Umur 0,08 ya. Umur 0,008. Berarti Kecil. kesimpulan kita adalah Ada hubungan. ada hubungan ya. Kesimpulan kita adalah ada hubungan. Jika ada hubungan, maka kita melihat OR-nya ya. Kita melihat nilai Oh, OR. OR-nya adalah Halo, 4,78 ya, 4,478. Berarti kita bisa interpretasikan OR-nya. Ya, kita bisa interpretasikan OR-nya bahwasanya orang yang memiliki kelompok umur berisiko berpeluang tidak memilih ya, berpeluang tidak memilih KBM-KJP sebesar 4 kali dibandingkan mereka kelompok umur yang tidak berisiko. Ya, jadi harus matching antara yang kita lihat. Kita boleh dua-duanya pakai. Orang kelompok umur berisiko, orang kelompok umur tidak berisiko. Tapi dengan pasangannya kita membacanya. Oke. Ternyata untuk satu variabel ini umur signifikan, ada hubungan. Kita lanjutkan dengan pengetahuan. Pengetahuan Pak Dev. Pengetahuan sama membacanya ya, membacanya sama. 2 kali 2, continuity Ya, correction. tabel 2 kali 2-nya kita baca. Silakan Pak Dev dibaca. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa pengetahuan responden yang rendah 76,6% tidak memilih KBM-KJP. Ya. Sedangkan yang memilih sebesar 23,4%. Ya. Jadi jangan lupa dari 47-nya Pak. Jadi dari sekian ya. 47 Ya, ya. Oke. Begitu seterusnya membaca untuk tabel 2 kali 2. Sekarang kita lihat chi-square-nya. Berapa chi-square-nya Pak? 0,016. Artinya ada atau tidak hubungan? Ada hubungan, kecil dari 0,05. Ada hubungan. Kecil dari alfa ya. Pengetahuan juga kecil dari alfa. Berarti kita harus juga baca OR. Odds ratio. Odds rasionya adalah 3. Coba baca OR-nya Pak. Responden yang berpengetahuan tinggi apa rendah? Rendah. Boleh tinggi, boleh tinggi, boleh rendah. Responden yang rendah 3 kali berpeluang tidak melakukan memilih KBM-KJP. Ya. Dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan tinggi. Ya, pokoknya jangan kebalik ya Pak. Boleh kita pakai tinggi. Responden yang berpengetahuan tinggi berpeluang akan memilih KBM-KJP sekitar 3 kali dibandingkan mereka yang berpengetahuan rendah. Ya, boleh. Oke, begitu seterusnya untuk sikap. Untuk sikap, kita baca persentase cross step-nya, kemudian kita baca OR-nya. OR-nya di sini, OR. P-value-nya 0,001. Ya, juga ada hubungan. OR-nya adalah 5 kali. Sikap positif akan berpeluang memilih KBM-KJP sebesar 5 kali. Begitu seterusnya. Dukungan keluarga Pak Dev? Semuanya 0 sel kebetulan ini ya, datanya 0 sel. Kalau dia tidak 0 sel berarti kita lihatnya adalah di Fisher eksak. Karena tabelnya 2 kali 2. Oke. Di sini OR-nya ini adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga OR-nya 0,00 ya Pak. P-value-nya 0,000. OR-nya 6,3, 6 kali ya, 6 kali. Yang tidak mendukung 6 kali tidak akan memilih KBM-KJP.
Oke. Kemudian persepsi. Persepsi Ini tinggi pada apa? P-value-nya Lebih tinggi 0, pada 2. nah ini nih. Ini bagus. 0,226. Hmm. 226. Persepsi 0,226. 6. Berarti tidak ada Tidak ada hubungan hubungan. secara bivariat, tidak ada hubungan antara persepsi responden dengan pemilihan MKJP. MKJP. Tidak ada hubungan. Sehingga OR-nya tidak perlu kita baca karena dia tidak ada hubungan, ya. Karena dia tidak. Mulai baru Dave balik lagi. Komentari ya. Komentari ya mulai baru. Mulai baru. Birna, mohon di mute Bu. Suara Ibu masuk ke sini Bu, maaf. Oke. Sekarang kita masuk persepsi sudah tidak ada hubungan, OR tidak perlu kita baca. Lanjut Pak. Peran tenaga kesehatan, Penkes. Peran tenaga kesehatan. P-value-nya 0,00. 0,00. Kecil dari alfa. 0,05. Berarti ada hubungan. Ada hubungan. Ya. Jangan lupa baca cross tabelnya, tabel silangnya. OR-nya 6,560. 6,560. Kalau kita membuat di tulisan kita nanti confident intervalnya juga kita tulis ya, dalam kurung kita tulis 2,4 2,5 sampai 17,32. Kalau kita mau ambil 2 angka. Kalau kita mau ambil 1 angka berarti kita bulatkan ke depan. Ya. Oke, peran tenaga kesehatan ada hubungan. Kemudian budaya. Budaya tidak ada hubungan. Budaya 0,290. 0,290. Tidak ada hubungan, ya. Sehingga OR-nya juga tidak kita baca. Oke. Sekarang stop share dulu Pak Dev. Saya jelaskan dulu, kita lanjut ke multivariat. Syarat lanjut ke multivariat adalah kita sudah melakukan uji bivariat. Ya, kita sudah melakukan uji bivariat. Uji bivariat yang sudah kita lakukan adalah uji chi-square. Ya, uji chi-square. Sehingga sekarang kita mau uji. Ya, kita mau menguji apakah sebentar. Jadi uji chi-square sudah kita lakukan. Ya, uji chi-square yang sudah kita lakukan, kita lihat nilai signifikansinya, p-value-nya. Untuk multivariat ini, untuk multivariat syaratnya adalah lakukan uji chi-square terlebih dahulu. Jika p-value ya, jika p-value-nya besar dari 0,25, walaupun dia tidak signifikan secara chi-square, tetapi p-value-nya besar dari 0. Kecil dari 0,25 ya. Kecil dari 0,25. Jadi syaratnya yang masuk ke multivariat adalah pada saat uji chi-square p-value-nya kecil dari 0,25. Bukan yang 0,01 aja, bukan yang signifikan saja. Yang tidak signifikan pun kita masukkan ke dalam uji multivariat. Kenapa? Karena di uji multivariat ini kita mau melihat ya, tujuannya adalah mau melihat secara bersama-sama variabel itu punya kontribusi enggak? Karena mungkin budaya ini dipengaruhi oleh dukungan suaminya atau dukungan keluarga.
mungkin persepsi ini dipengaruhi oleh peran tenaga kesehatan. Jadi kita sudah di multivariat, variabel itu dianalisis secara bersama-sama. Secara bersama-sama, jadi tujuannya melihat pengaruh variabel. Melihat pengaruh variabel secara bersama-sama. Yang kedua tujuannya adalah untuk melihat variabel yang paling berpengaruh, melihat variabel yang paling berpengaruh. Ya, jadi untuk melihat ada dua tujuan. Secara bersama-sama, mungkin tadinya kita lihat kembali di chat kebetulan saya tulis tadi ya. Di chat kita lihat bahwasanya persepsi 0,226 kecil atau besar dari 0,25? Kecil. Kecil. Persepsi, ya persepsi 0,226 kecil dari 0,25. Kalau kita lihat secara chi-square, ya kalau kita melihat persepsi ini dengan chi-square, dia besar daripada alfa, ya dia tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ya, dia tidak ada hubungan. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan variabel ini, ya. Kemungkinan ya diasumsikan persepsi ini dipengaruhi oleh memang peran tenaga kesehatan tidak merubah persepsi atau dukungan keluarga atau hal lainnya budaya, ya. Sehingga ini kita masukkan ke dalam uji multivariat. Walaupun di chi-square dia 0,0226. Kecil besar dari alfa. Kalau di chi-square kan patokannya adalah kecil dari 0,05 ya. Signifikan itu dikatakan kecil daripada 0,05. Tetapi untuk ke multivariat kita melihatnya adalah berdasarkan ini. Oke, sekarang dari berapa variabel? Umur, ada pengetahuan, ada sikap, ada dukungan keluarga, ada persepsi, dan peran tenaga kesehatan dan budaya. Dari 7 variabel ini, ternyata ada 6 variabel, ya 6 variabel yang masuk ke multivariat. Ya, kecuali budaya ya, karena budaya lebih besar dari 0,25. Oke, bisa diikuti Bapak Ibu sampai di situ dulu. Jadi yang masuk ke multivariat adalah variabel yang nilai p-value-nya, nilai p-nya kecil dari 0,25. Bukan 0,05 patokannya. Untuk mengambil kesimpulan akhir nanti memang p-value-nya 0,05 yang kita ambil. Baik, sekarang kita lanjutkan ke multivariat. Berarti yang tinggal hanya budaya. Persepsi masuk ya. Persepsi masuk Bu Evit. Bu Ice. Silakan Pak Dev. Nah, sekarang kita lihat lanjut dengan uji multivariat. Uji yang akan kita gunakan di sini adalah karena datanya kategorik, ya. Karena datanya adalah kategorik, maka ujinya disebut uji regresi logistik. Ya, regresi logistik. Tahapannya adalah analyze, kemudian regression, Pak. Kemudian binary logistik. Binary logistik. Ya. Masukkan variabel dependen ke dalam dependen.
MKJP, Pak. MKJP, Pak. Variabel independen ke dalam kovariat. Umur, pengetahuan, sikap, Kecuali budaya. kecuali budaya. Persepsi walaupun dia tidak signifikan di bivariat, tetapi dia kecil dari 0,25. 25. Peran tenaga kesehatan juga 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi. peran dukungan keluarga sudah ya Pak? 6 ya? Udah 6. Udah. Ya, oke. Kemudian pilih metodenya supaya runningnya sekaligus, tidak satu-satu ya. Kita pilih metodenya, klik metode Pak. Backward LR ini Pak. Jadi kita melihatnya nilai akhir runningnya nanti. Bentar Bu, ini tertutup sama langsung. Apa ambil Bu? Backward. Backward LR. Ya. Kemudian coba klik ke option Pak, ada pilihan enggak di sana, coba lihat dulu. Classification. Ah nih. Confident interval untuk nilai OR-nya nanti Pak. CI ya, CI. Kemudian Hosmer-Lemiso Goodness of Fit Pak. Kita mau melihat modelnya bagus atau tidak ya. Correlation estimate tak usah. Ya, oke, continue. Jadi pilih confident intervalnya untuk OR. Expected ini adalah nilai OR. Coba kita lihat di kategorikal dulu Pak sebentar Pak, maaf. Ya, enggak perlu karena data kita semua data 2 kategori. Cancel Pak. Ya. Oke. Di analyze, regression, binary logistik, masukkan variabel dependen ke dependen. Kemudian variabel independen atau variabel yang nilai p-value-nya kecil dari 0,25 kita masukkan ke dalam kovariatnya sehingga nanti kita bisa melihat model akhir apa sih sebenarnya yang berpengaruh secara bersama-sama terhadap pemilihan KB MKJP. Coba ke bawah Pak. Paling akhir. Stop di sini sebentar dulu Pak. Ada yang perlu saya jelaskan di sini. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan bisa kita lihat ya. Sebentar saya tandai dulu. Nilai OR ya, secara keseluruhan variabel itu berhubungan dengan p-value, variabel yang tadi kita masukkan berhubungan dengan p-value 0,009, kecil dari alfa. Ini sudah kita bandingkan dengan alfa. Dengan nilai OR 0,581, itu secara keseluruhan. Kita lihat dia secara bersama-sama dalam satu kesatuan. Terus ke bawah Pak. Nah, kita melihatnya di stop Pak. Kita melihatnya di variabel in the equation. Kita melihat variabel itu yang secara bersama-sama berpengaruh itu adalah pada step akhir dari running data dengan SPSS ini. Jadi yang berpengaruh itu ternyata walaupun tadi persepsi secara kandidat itu disebut variabel kandidat ya, yang 0,25 itu adalah kandidat. Secara kandidat dia kita masukkan, ternyata di paling akhir yang berhubungan itu hanya ada 1, 2, 3,
4. Ada 4. Padahal tadi peran apa ya yang juga berhubungan lagi. Tadi ada 5 ya yang berhubungan. Pengetahuan masuk ya, umur masuk, sikap ternyata sikap ya. Ternyata sikap secara bersama-sama dengan variabel lain dia tidak berpengaruh terhadap pemilihan KB MKJP. Makanya regresi logistik ini atau analisis multivariat ini adalah analisis lanjut untuk memperlihatkan yang mana sih yang benar-benar berpengaruh secara bersama-sama. Ya, jadi yang benar-benar berpengaruh secara bivariat dia masuk sebetulnya. Makanya biasanya kalau teman-teman penelitian, teman-teman S1 mereka cukup sampai bivariat saja. Kalau kita sudah ada beberapa variabel yang kita lihat, kita lanjut ke multivariat. Gimana sih yang paling berpengaruh? Ternyata kita bisa membahas nanti. Variabel yang berpengaruh secara bersama-sama adalah umur, ya, umur, kemudian pengetahuan, kemudian dukungan kategorik, kemudian peran tenaga kesehatan. Coba perhatikan di pengetahuan. Di Ya, atasnya di alfa. pengetahuan. Dia lebih besar dari alfa. Tetapi dia secara statistik pada saat running data, dia tidak bisa dikeluarkan karena dia berinteraksi dengan variabel lain. Ya, dia punya kalau kita sebut dengan apa namanya perbedaan OR antara sebelum dan setelah dia bersama-sama itu tinggi sehingga dia tidak bisa dikeluarkan. Ya, si SPSS tahu dia. Ini pengetahuan ini walaupun secara bersama-sama dia tidak berpengaruh, tapi kita membaca hasil penelitian kita tetap mengatakan bahwasanya secara bersama-sama yang berkontribusi terhadap pemilihan KB MKJP adalah umur, pengetahuan, dukungan, dan peran tenaga kesehatan. Karena di running akhir dia tetap masuk, berarti dia tidak boleh kita keluarkan. Bisa Bapak Ibu? Oke, jadi sekarang tadi baru tujuan multivariat pertama yang kita jawab. Apa sih model akhir dari penelitian ini? Ya, model akhir yang mempengaruhi kejadian MKJP. Ada 4 variabel. Ya, ada 4 variabel. Sekarang kita mau melihat yang mana sih yang paling berpengaruh. Kita melihat yang paling berpengaruh adalah nilai OR yang terbesar. Dia signifikan, ya, dia kecil daripada 0,05 dan nilai OR-nya terbesar. Ya. Nilai OR terbesar adalah apa ini? Dukungan keluarga sepertinya, dukungan keluarga. Ya, dukungan keluarga. Jadi dia akan memilih atau tidak itu sebetulnya yang paling, karena yang paling pasti hanya satu. Yang paling berpengaruh adalah dukungan keluarga. Jadi model akhir dari penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi kejadian pemilihan MKJP, mempengaruhi seseorang akan memilih MKJP adalah umur, pengetahuan, dukungan keluarga, dan peran tenaga kesehatan. Dan yang paling berpengaruh adalah dukungan keluarga, ya. Dan yang paling berpengaruh adalah dukungan keluarga. Oke, Bapak Ibu bisa diikuti. Bu, izin Bu. Bu, izin Bu. Sebentar Bu, sebentar hampir selesai. Oke. Ya, silakan Bu. Bu, untuk baca kita baca OR-nya yang di hasil tabel yang kita bahas ini, berarti kita bacanya di ini Bu ya, di XP yang B itu Bu. Eksponen B ini Bu. Eksponen B, kemudian confidence intervalnya ini. Ya. CI-nya ini, intervalnya ini satu yang umur, OR-nya 6, dengan rentang OR itu 1,7 sampai 23,8 atau 9. Kalau kita bulatkan jadi 2, 87 ya. 2,6 dengan rentang OR-nya 0,8 sampai 7 ya, sampai 7. Ini yang miss-nya di sini nih, pengetahuan ya.
sebagian dia sebetulnya sudah tahu ya. Ini yang bisa kita jelaskan nanti. Makanya di OR-nya kelihatan. OR itu dikatakan berpengaruh apabila dia besar dari 0, ya, besar dari 0. Tetapi di sini ada yang besar, ada yang kecil. Iya, 0,8. Dari 1 ya, dia ada yang besar dari 1, ada yang kecil. Dia ada yang bersifat protektif, ada yang bersifat memang mempengaruhi. Jadi bisa kita analisis secara asumsi peneliti bahwasanya kalaupun dia sudah tahu ya, tetapi dia tidak didukung oleh keluarganya, makanya hasilnya seperti ini jadinya. Makanya kontribusi antar variabel itu saling berpengaruh ya. Bu, izin Bu. Ya. Apa tadi Bu? OR yang apa Bu? Yang bermakna atau yang Kecil dibaca itu? dari 1 bersifat protektif, Bu. Oh, kecil dari 1. Pengetahuan dapat menghalangi orang tidak memilih MKJP. Artinya dia akan tidak memilih MKJP, begitu. Bentar, Pak. Pak Nur. Oke, Bu Evi. Ya, siap, Bu. Jadi dia bersifat protektif ya. Kemudian yang lebih dari 1 dia mempengaruhi ya, dia mempengaruhi. Jadi bisa kita lihat di sini secara asumsi nanti di bab pembahasan kita alinea paling akhir kita harus jelaskan itu. Kenapa pengetahuan kita katakan di ini ternyata tidak berhubungan kalau kita lihat secara bersama-sama. Tapi kita tidak boleh keluarkan karena dia punya kontribusi untuk memilih atau tidak memilih ya. Setelah running akhir. Running akhir adalah di step paling akhir. Di SPSS ini dia running sampai 3 kali. Ya. Kemungkinan ada beberapa kali. Ini tergantung dari data sebetulnya. Mungkin sampai 4, 5 ya, tergantung data kita. Sehingga terlihat di sini bahwasanya dukungan keluarga lah yang paling berpengaruh. Yang menyebabkan orang akan memilih ada 4 hal. Secara bersama-sama punya kontribusi ada 4 hal. Umur, pengetahuan, dukungan, dan peran tenaga. Oke, Bapak Ibu, itu kesimpulan akhir dari uji atau analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik. Ya, regresi logistik. Jadi udah ada yang kita pelajari dari awal, ada t-test independen, t-test dependen, ANOVA, chi-square, dan multivariat. Regresi logistik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan terkait pembelajaran kita sebelumnya dan sekarang ya, karena kita nanti akan praktikum ujian akhir, praktikum akhir ya, akhir semester. Di latihan saja nanti saya kirim data lain, silakan latihan dan setelah itu kita praktikum. Nanti kita kirim ke siapa? Kirim contoh yang lain dulu. Ya, saya kirim data yang lain supaya latihan juga ya. Baik, saya kirim di chat aja mungkin supaya semuanya bisa dapat hari ini. Setelah itu kita akan praktikum mulai dari tes independen, jika tidak normal Mann-Wisney, dependen, jika tidak normal Wilcoxon, ANOVA, jika tidak normal atau tidak homogen adalah apa Bu? Kruskal-Wallis. Ya. Kemudian chi-square. Chi-square signifikan dengan p-value kecil daripada 0,05. Kita memilih variabel yang akan masuk ke multivariat jika chi-square-nya menunjukkan p-value kecil dari 0,25. Di multivariat, lihat pengaruh variabel secara bersama-sama dan lihat, nah ya, interpretasikan variabel yang paling berpengaruh. Variabel yang paling berpengaruh adalah variabel yang nilai OR-nya paling besar. Berarti di sini adalah
dukungan keluarga. Keluarga. Ya, dukungan keluarga. Di sini adalah dukungan keluarga. OR-nya paling besar. Ya, dia signifikan dan OR-nya paling Besar. Besar. baik. Saya kirim data. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Kebetulan ada saya menguji ujian proposal. Jika ada yang ditanyakan silakan sebelum kita lanjut ke praktikum nantinya. Kalau tidak sempat saya kirim karena Zoom di berikutnya sudah dimulai, saya kirim ke Bu Sylvia ya. Nanti atau ke Pak Fauzan, nanti Pak Fauzan yang share ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Dicoba dulu kayaknya lagi Bu, diulang lagi. Coba dengan data berikutnya yang saya kirim ya. Ya, Juga siap. ada Siap. DO-nya, nanti ada beberapa variabel. Siap, Baik, Bu. izin ambil dokumentasi perkuliahan kita terakhir. Bapak Ibu berkenan untuk membuka kamera. Izin Bu, Bu Lismawati sama Ya. Bu Yevi Mas Linda izin Bu lagi umroh. Umrah, Bu Yevi umrah Pak? Iya Bu. Sama Bu Lis. Iya. Oke. Baik, nanti untuk praktikumnya kita sesuaikan jadwal, kita konfirmasi ke Pak Fauzan. Pak Taufik baru bergabung, Pak Taufik mengikuti Pak Taufik. Bu Betri, Bu Ewi bisa on kamera Bu. Oke. Bu Risti, Bu Marliana. Oke, baik. Ada beberapa yang belum bisa bergabung mungkin. Baik, izinkan saya ambil dokumentasi untuk kegiatan kita. Slide berikutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silakan dicobakan dengan latihan yang saya kirim. Jika ada yang perlu didiskusikan sebelum kita praktikum, boleh cari waktu ya.